warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para orang tua hebat dan calon orang tua masa depan. Berjumpa kembali dalam podcast Bicara Anak, di mana dalam podcast ini kita akan berbicara tentang tumbuh kembang anak. Dan untuk topik kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tujuan pengasuhan pada anak usia dini. Anak usia dini menempati posisi yang sangat krusial untuk mendukung tumbuh kembang anak, karena pada masa ini anak-anak berada pada masa keemasan atau yang akrab kita kenal dengan golden age, yang menentukan perkembangan kognitif, bahasa, sosial emosional, nilai agama, kemudian fisik motorik anak. Karenanya tujuan inti dari sebuah pengasuhan adalah menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, penuh kasih sayang, serta stimulatif guna membantu anak mengembangkan potensinya secara menyeluruh. Lalu kenapa sih pada masa itu anak-anak disebut masa golden age? Lalu apa saja yang perlu lingkungan lakukan untuk mengembangkan potensi anak di masa keemasan itu, sehingga anak-anak tumbuh sehat, bahagia, berkarakter, dan lebih siap untuk pendidikan di jenjang selanjutnya. Karenanya yuk kita kupas tuntas topik kita kali ini, yaitu tujuan pengasuhan pada anak usia dini. Jangan lupa sediakan kopi dan camilannya sehingga pendengar yang ada di rumah betah berlama-lama untuk mendengarkan sesi podcast pada siang hari ini sampai selesai. Dan sepertinya saya tidak akan berbicara sendiri, karena kalau bicara sendiri kurang asik, kurang seru. Karenanya saya hari ini mengundang narasumber spesial, praktisi pendidikan anak usia dini. Jadi bersiap Anda berkenalan dengan sosok yang sangat istimewa siang kali ini. Selamat siang Bunda Ana. Selamat siang. Iya, sehat Bunda Ana? Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Ini Bunda Ana hari ini kegiatannya harusnya ngapain ya? Sekarang sebenarnya saya harus menemani anak saya tidur di rumah. Oh begitu. Iya. Tapi karena tuntutan negara, jadi saya tetap di tempat kerja. Oh begitu ya. Oh iya. Jadi boleh berkenalan dulu ya Bunda Ana ya? Boleh. Oke, baik. Bunda Ana, nama lengkapnya adalah? Perkenalkan, nama saya adalah Rahmatul Hasanah dan dipanggil Bu Ana. Iya, dipanggil Bu Ana. Begitu ya. Usia berapa Bu? Sekarang alhamdulillah usia masih 29. Waduh, 29 pemirsa, beda jauh dengan kita. Iya, tapi benar kelihatan ini, masya Allah. Iya, karena teman saya anak-anak usia dini. Begitu ya. Oke, jadi peran Bunda saat ini adalah sebagai, coba disebutkan Bu, perannya apa saja yang sedang dilakoni saat ini? Satu, seorang ibu pastinya ya. Pasti. Yang kedua, mengajar. oh seorang Ibu pendidik juga ya. sekolah, Oh iya. luar biasa. Yang ketiga, Yang ketiga, seorang istri. wah seorang istri ya. Iya. Oh jadi bersiap launching selanjutnya atau bagaimana Bu? Masih belum. Oh belum ya. Oh iya. Yang keempat Bun, ada Ke- lagi perannya nih sepertinya yang belum disebutkan. Sudah tidak ada sepertinya. Ada. Apa itu? Seorang mahasiswa universitas tidak. Sampai lupa kalau tidak lagi belajar. Jadi beliau dari saking cintanya pada pendidikan anak usia dini, melanjutkan pendidikan S1 saat ini semester berapa Bun? Semester 9. Semester 1. Waduh, sudah mau alhamdulillah. ya Bun ya, sudah Iya. mau angkat toga ya Bun ya. Angkat toga, Masya Allah. Iya. Bersamaan nanti. Insya Allah. Oh gitu ya. Domisili di mana Bun? Tempat Di tinggal? Jember. Di Jember Kaliwates. saja. Oh di Kaliwates. Iya. Oke baik. Bunda Ana, hari ini saya bersama pendengar ingin mendengar pengalaman langsung dari Bunda Ana terkait Iya, dengan pengasuhan di pendidikan anak usia dini. Punya putra usianya berapa sekarang Bun? Sekarang usianya 4 tahun 2 bulan. 4 tahun 2 Iya. bulan. Berarti lagi enak-enaknya atau bagaimana Bu? Ada Lagi- tantangannya kah? Iya,
setiap perkembangannya itu ada tantangannya setiap tahunnya. Setiap bertambah usia ada saja tantangannya Ada ya? saja tantangannya. Oke, baik. Tapi Bunda menikmati itu ya? Alhamdulillah menikmati sekali. Bahagia lahir batin? Bahagia. Alhamdulillah. Ini senyumnya Bun? Iya. Iya. Bulat Baik, ya. Iya. Itu tanda bahagia ya. Bun? Iya benar. Oke, baik Bun. Hari ini topik kita adalah tentang tujuan pengasuhan pada anak usia dini. Katanya menurut Bunda, Ya. bagaimana sih tujuan pengasuhan yang dilakukan Bunda pada putri Bunda sendiri? Secara pribadi ya Bu Nur, Iya, kenyataannya boleh. nih ya, saya itu tidak mengasuh anak sepenuhnya pada usia 3 bulan sampai usia 2 tahun. Jadi anak saya itu memiliki banyak parenting. Iya. Ketika saya bekerja dari usia 3 bulan sampai 7 bulan, anak saya bersama dengan neneknya. Oh, nenek. Iya, jadi Oke. itu full parenting nenek ya. Parenting nenek Iya. ya. Oke, baik. Ini menarik sekali ya. Iya. Lalu Setelah itu masih sama nenek itu masih aman, ya Oke. masih aman. Dan setelah neneknya sudah sepuh, sudah merasa tidak mampu, saya minta tolong dengan budenya, Bude kakak ini? saya. Oh, kakak. Iya. Oke, baik. Iya. Pada usia 7 bulan dan 2 tahun. Selama bersama dengan mamanya saya merasa aman. Iya. Oh, manggilnya mama ya? Iya, mama, manggilnya Oke. mama. Saya merasa aman karena ketika saya mengantarkan putri saya sedalam keadaan tidur. Oke. Masih tidur ya. Iya. Jadi saya tinggal kerja seharian. Ketika saya datang, putri saya juga tidur di Oke. jam 1 siang. Jam 1 siang putri saya tidur. Jadi saya di sana sampai sore dan kadang saya pun pulangnya sore. Anak saya sudah mandi, udah bersih. Oh, gitu ya. Oke. Jadi terima beres ya. Terima beres. Oke. Ketemu saya kangen. Ketemu saya itu sudah lelahnya hilang. Jadi menurut saya selama beberapa tahun itu aman anak saya. Aman. Iya. Aman ini dalam tanda kutip. Aman itu dalam tanda kutip emosionalnya. Oke. Fisik motoriknya. Kalau kognitif, alhamdulillah dia berkembang pesat dengan mamanya. Oh, gitu. Seperti English, Oh, gitu. bernyanyi, dia sudah bisa berhitung, sudah bisa mengenal warna di usia yang sangat belia. Oh, oke. gitu. Oke. Dan ternyata ketika saya punya keinginan untuk menyekolahkan Iya. pada usia 2 tahun, Oke. itu tantangan terbesar buat saya. Gitu. Sepertinya gawat ya. Tantangannya apa itu? Tantangannya karena dari parenting nenek ke parenting mama dan parenting saya. Oke, baik. Iya. Ini menarik. Dari 3 parenting itu, Mm-mm. apa yang menurut Bunda sangat berbeda dan itu berdampak pada pengasuhan selanjutnya? Berdampaknya karena anak saya di parenting nenek dan mama itu lebih di Sayang. iya, lebih Oh, disayang, lebih dimanja gitu Bu Nur. Ya, Iya. setiap keinginan dipenuhi. Setiap keinginan Oke. dipenuhi. Ketika Dan bersama ibunda, ketika pertama ada kali- batasan. ada batasan dan itu langsung mengikuti jam kerja ibaratnya Bu Nur. Oh, Jadi, oke. Putri saya terkejut dengan dengan- aktivitas saya yang seperti ini dan saya pun terkejut dengan anak saya, loh kok ternyata dia punya emosional yang melebihi Masya Allah yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Oh, gitu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, para pendengar yang ada di rumah, tidak sah kalau kita tidak mengundang pakarnya nih. Jadi hari ini saya kedatangan narasumber yang kedua yang tidak kalah serunya, cantik juga dan masih belia. Beliau adalah Ibu Novia. Wah, seragamnya sama ternyata. Iya, baik. Selamat siang Bunda Novel. Selamat siang Bu Nur. Oke, beliau boleh berkenalan dulu siapa nama lengkapnya? Ya, perkenalkan saya Novelia Cahyoputra Yudi, guru dari KBL Beto Amir. Lebih tepatnya adalah wali kelas Ananda Haura yang Iya. tadi bundanya berbincang-bincang dengan kita. Berapa usianya Bun? Saya? Iya, Saya usianya alhamdulillah 24 tahun. 24 tahun pemirsa. Pemirsa sendiri berapa usianya? Oke, baik. Domisilinya di mana Bun? Saya domisili Jember. Domisili di Jember ya. Dan sekarang pemirsa mohon doanya beliau sedang hamil berapa bulan Bun? 4 bulan. 4 bulan. Semoga selalu sehat karena setiap harinya beliau harus mendampingi anak-anak usia dini, menemani tumbuh kembang mereka menjadi pribadi yang berkarakter dan bahagia tentunya. Iya. Kenalan dengan Bunda Novel, maka selanjutnya kita akan bertanya lebih dalam terkait dengan tujuan pengasuhan pada anak usia dini ditinjau dari teori pendidikan. Kira-kira menurut beliau apa ya?
Untuk tujuan utama pengasuhan anak usia dini di dunia pendidikan itu lebih optimal secara holistiknya, seperti mencakup aspek fisik motorik, sosial emosional, terus kognitifnya, bahasa dan agama dan moralnya. Jadi mengembangkan seluruh aspek itu, menyeluruh ya Bun ya. Jadi itu yang dilakukan. Tujuannya itu sebenarnya untuk mengembangkan seluruh aspek yang ada pada diri anak. Oke, baik. Yang kedua Bun, yang kedua adalah bagaimana pendekatan pengasuhan positif dapat membantu perkembangan anak. Pengasuhan positif yang dapat membantu apa tadi? Perkembangan anak. Perkembangan anak itu bagi saya dengan gaya yang berfokus kasih sayang. Jadi dengan kasih sayang itu tadi anak akan merasa aman bila akan nyaman. Terus anak juga jiwa sosialnya itu bisa lebih dekat dengan kita. Oh gitu. Jadi ya karena memang yang dibutuhkan jangankan anak-anak ya, kita yang dewasa saja butuh kasih sayang, apalagi anak-anak ya Bunda. Jadi itu yang Bunda terapkan di kelas saya. Di kelas begitu ya, sehingga anak yang awalnya mungkin tidak kenal Bunda sekarang jadi dekat sama saya, nempel merasa aman seperti itu. Oh gitu. Jadi melalui kasih sayang itu dia akan merasa aman, sehingga walaupun bertemu dengan orang lain juga dia akan lebih siap lagi. Oke, luar biasa ya. Selanjutnya, apa rekomendasi Bunda untuk meningkatkan kolaborasi antara orang tua dan sekolah dalam pengasuhan? Untuk itu bagi saya orang tua sama guru dan guru harus saling terbuka terkait bagaimana anak itu di rumah, bagaimana anak di sekolah. Jadi agar pembelajaran pengasuhan yang diajarkan itu selaras. Oh gitu. Apa yang diajarkan oleh guru juga dibawa ke rumah. Di rumah pun kalau bisa untuk yang tidak tertib itu tidak dibawa di sekolah seperti itu. Oh, jadi pola asuh yang berada di rumah kalau itu baik akan dibawa ke sekolah. Di sekolah pun ketika ada pola asuh yang baik juga akan dibawa ke rumah, sehingga apa yang pola asuh yang diharapkan yang baik akan terus bersinergi antara rumah dan sekolah. Begitu ya Bun ya. Jadi itu dilakukan setiap hari. Setiap hari disampaikan di mana Bun? Disampaikan di kepada wali murid langsung. Biasanya wali murid itu tanya sih gimana hari ini anak saya gitu. Jadi pada momen itu saya dan wali murid dapat berkomunikasi. Oke, jadi ketika misal di sekolah ditemukan satu perilaku yang menurut Bunda tidak sesuai dengan pola asuh yang dilakukan, itu apakah juga disampaikan kepada wali murid? Disampaikan. Sehingga mungkin akan ada perbaikan. Jika ada perbaikan, ada kerjasama antara sekolah dan rumah. Oh baik, jadi begitu pemirsa. Intinya sama dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Haura tadi, bahwa intinya adalah komunikasi, sehingga apa yang kita harapkan kalau kita bicarakan, kalau kita sampaikan, maka akan menjadi akan berdampak positif bagi tumbuh kembang anak yang tadi disampaikan oleh Bunda Novel, bahwa tujuan dari pengasuhan anak usia dini adalah mengembangkan secara holistik seluruh perkembangan anak. Baik, tidak terasa kita berada pada ujung acara kita, yaitu tentang topik kita pagi siang hari ini, yaitu tujuan pengasuhan pada anak usia dini. Banyak hal yang kita pelajari, semoga untuk ayah bunda hebat dan juga calon orang tua masa depan ini menjadi ilmu baru untuk kita menjadi orang tua yang hebat. Tetapi kita tidak berbicara tentang bagaimana menjadi orang tua yang hebat, tetapi kita berbicara bagaimana menjadi orang tua yang bisa berkembang dengan anak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Novel.